Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat Mahrusi yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit pesan yang tertera pada surat An-Naml yang menceritakan bagaimana kisah seorang Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Yang dari kisah tersebut bisa saya pahami adalah bagaimana kita bisa menghargai perasaan suatu makhluk atau menghargai perasaan orang lain. Pernah, ini masyhur dalam An-Naml itu, bahwa di perjalanan Nabi Sulaiman itu beliau bersama pasukannya bertemu dengan semut, bertemu dengan Ratu Semut, dan Ratu Semut itu mengucapkan kepada pasukannya, qalat namlatu ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ratu Semut ini menyuruh pasukannya untuk ayo kabeh semuanya masuk ke tempat persembunyian, karena Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak tahu keberadaan kita, mereka tidak merasakan keberadaan kita. Karena beliau ini seorang nabi, seorang rasul yang diberikan mukjizat, bisa paham bahasa hewan. Beliau tahu, akhirnya beliau menghentikan pasukan dan beliau menyempatkan diri untuk ngobrol dengan si Ratu Semut ini. Jadi setelah Nabi Sulaiman mendengar perkataan dari Ratu Semut, menyuruh anggotanya, pasukannya untuk masuk ke tempat persembunyian, beliau mendengar dan beliau tidak ada sedikit pun rasa tersinggung atau tidak enak atau bagaimana. Justru beliau malah tersenyum. Fatabassama dhahikam min qawliha, tersenyum. Lantas dalam kitab yang kali ini kami bawa ini adalah Hasyiah Shawi, yaitu sarahnya kitab Tafsir Jalalain. Ada satu kisah menarik di situ, ketika semut ini mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman dan pasukannya dirasa tidak mengerti keberadaan mereka. Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Semut, akhafats min dolami amma alimti anni nabiyun adilun. Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Semut, apakah kamu takut kepada saya? Kalau saya ini dolim, apakah kamu tidak tahu bahwa saya adalah seorang nabi yang adil? Terus semut itu menjawab, apa kamu tidak mendengar? Kan tadi saya sudah bilang wahum la yash'urun. Bapaknya yang ditakutkan oleh semut itu bukan kerusakan yang timbul pada dohir, artinya kerusakan yang timbul pada hati kita. Yang ditakutkan oleh semut justru nanti umat manusia itu akan melihat bagaimana keagungan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, bagaimana kebesaran kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, sehingga mereka akan lupa. Mereka akan lupa harusnya mengingat kepada Allah. Justru yang terlalu mereka lihat adalah bagaimana Nabi Sulaiman itu memiliki nikmat yang begitu besar, memiliki kerajaan yang begitu megah, dan seterusnya. Setelah perbincangan ini berlangsung, kemudian Ratu Semut itu bertanya kepada pasukannya, apa yang kita punya? Hal indakum min syai'in nahdihi ila nabiyillah. Ditanya kepada pasukannya, apa yang kita punya sekiranya kita bisa memberikan kepada Nabi Allah ini? Terus mereka menjawab dalam kitabnya itu, qalu wa ma qadara ma nahdi lahu wallahi ma indana illa nabqatun wahidah. Demi Allah, kami atau kita tidak punya apapun yang bisa diberikan kepada Nabi Allah ini, Nabi Sulaiman, kecuali hanya nabkoh. Kalau dalam kamus itu artinya adalah sebiji buah daun bidara. Pohon bidara itu ada buahnya dan buahnya itu mungkin rasanya manis. Hanya itu saja. Akhirnya buah inilah yang kemudian diberikan oleh Ratu Semut kepada Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Kemudian Allah menyuruh angin untuk menerbangkan Ratu Semut ini sampai menuju kepada mulutnya Nabi Sulaiman dan menghadiahkan satu biji buah
nafkah atau buah bidara ini kepada Nabi Sulaiman. Dan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, satu biji yang diberikan oleh Ratu Semut ini diterima oleh Nabi Sulaiman dengan penuh rasa syukur. Sampai beliau bilang, faqala laha barakallahu fikum fahum bitilka da'wah ashkuru khalaqallah. Beliau bilang, barakallah, semoga Allah memberkahi kalian semua, saya bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kami. Artinya dari kisah tersebut kita memahami bagaimana Nabi Sulaiman menghargai sekali, menghargai pemberian yang diberikan oleh semut walaupun hanya satu biji buah bidara. Kalau kita bayangkan sudah berapa kayanya Nabi Sulaiman, seberapa besar kerajaannya, artinya harusnya tidak mau kalau hanya menerima satu biji buah bidara. Tapi karena beliau menghargai betul bagaimana perasaan si Ratu Semut ini, beliau terima dan beliau bersyukur kepada Allah. Dan doanya ini masyhur, mansur dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala wali walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Itulah. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah guru-guru kita seperti hanya Simbah Yai Abdul Karim, beliau juga pernah begitu sangat menjaga perasaan orang lain. Padahal beliau adalah seorang kiai besar, seorang kiai yang alim, kiai sepuh. Suatu ketika, dan ini masyhur bagi santri Lirboyo, ada santri baru yang kemudian minta tolong pada beliau untuk dibawakan kopernya. Dengan sepenuh hati beliau menjaga perasaan santri ini, melepas semua kebesaran dalam dirinya dan membawakan koper santri kepada kamarnya. Setelah santri ini tahu bahwa itu Mbah Abdul Karim, santri ini sungkan, akhirnya boyong. Dan guru kita bersama, Simbah Yai Imam Yahya Mahrus, dalam sejarahnya juga beliau pernah, kasusnya sama, kisahnya sama dengan Mbah Abdul Karim. Beliau pernah diminta oleh santri baru membawakan kopernya santrinya. Dan dengan sepenuh hati beliau melepas semua gelar kiainya, melepas semua kebesarannya, beliau bawakan koper santri ke kamarnya. Itulah tadi beberapa kisah yang menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai dengan adanya kebesaran yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, kemudian kita melukai perasaan orang lain atau melukai perasaan daripada makhluk orang lain. Itulah secuil kisah yang kami saturkan, yang kami ambil dari kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, bahwasanya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan makhluk orang lain, menghargai pemberian orang lain dengan sepenuh hati, ikhlas lillahi ta'ala. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.